Berita yang viral hari ini lagi tentang Rocky Gerung. Saya ingin menanggapi soal berita viral tentang Rocky Gerung. Ada seorang Batak, maka saya tanggapi ini karena orang Batak yang melaporkan Rocky Gerung. Jauh sebelum Rocky Gerung sangat terkenal, hari-hari ini di puluhan tahun lalu sudah terbiasa mendengar kata-kata yang sangat kejam dalam tanda kutip. Kalau dia berbicara, saya bertepatan berkala ikut diskusi-diskusi. Ya, dulu ada jaringan Islam liberal. Saya seorang Kristiani, seorang jurnalis yang juga ikut banyak mendengar. Rocky Gerung ini seorang Kristiani, ya banyak yang bilang dia ateis, tapi saya tidak berani menyebut begitu. Dia juga selalu dihadirkan menjadi kerap, ya, dihadirkan menjadi narasumber. Jadi perbincangan orang-orang muda di jaringan Islam liberal, ya saya sudah sering dengar Rocky Gerung, bagaimana dia berdebat kusir, bagaimana dia mematikan langkah misalnya teman debatnya. Gitu dia muncul di hari-hari belakangan ini sangat terkenal. Ya saya ketawa saja, tapi pikiran Rocky Gerung itu saya sudah dengar, lihat, dan amati. Memang dia cerdas, dan saya harus garis bawahi, lama saya dengar pikiran gagasan dari Rocky Gerung, banyak hal yang saya tidak setuju. Misalnya dia begitu sangat kritis menyampaikan sesuatu, tapi karena hari-hari ini dia dihujat dan dilaporkan seorang, ya saya nggak tahu apa motifnya. Saya pribadi, apa pentingnya Rocky Gerung dilaporkan? Ya lagi-lagi saya tidak setuju dengan Rocky Gerung. Soal gagasan, soal kritis, soal mengkritiki kebijakan, saya kira harus ada ruang untuk itu. Sebagai negara demokrasi, harusnya kita memberi kesempatan bagi orang-orang kritis seperti Rocky Gerung. Saya nggak tahu nanti apa jadinya perkara Rocky Gerung ini, karena banyak juga pejabat yang komentar dia harus dipenjara, dia harus dihukum. Lagi-lagi ini sesuatu hal yang tidak baik juga, karena kalau dari sisi hukum harusnya kalau itu misalnya Presiden Jokowi keberatan, beliaulah yang harus melaporkan Rocky Gerung, jangan orang lain. Kalau Presiden merasa tersinggung atau merasa dihina oleh apa yang diucapkan Rocky Gerung, ya saya ingat di masa SBY dia pernah juga melaporkan seseorang karena merasa apa yang disampaikan seseorang itu ya harus dilaporkan. Tapi Jokowi itu sosok yang menurut saya hati yang kokoh, hati yang bisa memaafkan, dan dia sadar ya kritik itu seperti untuk memawasi, membuat kekuasaan jangan jumawa, karena memang kekuasaan itu relatif arogan. Lagi-lagi soal Rocky Gerung ini, marilah kita bijak menyampaikan, jangan kita larut dalam pendapat
mari kita kritisi. Banyak yang menuduh Rocky Gerung ya dia bagian dari satu pihak. Saya kira itu terserah pendapat saja. Yang saya lihat ini bisa jadi lagi-lagi ketakutan orang-orang yang kritis, orang-orang yang berani mengkritik pemerintah. Sebenarnya kalau kita mampu menerima kritik itu juga untuk membangun, kritik itu untuk juga menyadarkan apa yang salah. Saya tidak tahu apa akhirnya nanti laporan dari seorang Batak yang melaporkan Rocky Gerung. Yang jelas kalau itu terjadi, orang yang mengkritik pejabat akan juga berhati-hati kelak, dan memang kita akan sampai pada arah otoriterisme kalau pemerintah tidak siap atau tidak memberi ruang untuk kritik. Saya kira lagi-lagi saya tidak kenal Rocky Gerung, dan pasti Rocky Gerung juga tidak kenal saya. Saya hanya dengar pikiran gagasannya puluhan tahun lalu. Memang kadangkala kita memang perih mendengar apa yang disampaikannya, tapi kadangkala kalau kita dalami ada benarnya juga yang disampaikan. Ya, itulah perkara hari ini yang viral. Barangkali apa yang saya tanggapi ini berguna. Kritik itu memang tidak mengenakan, tapi kalau diterima bagian dari pembenahan, itu menjadi bagus. Berita Rocky Gerung sudah viral. Mudah-mudahan jalan keluar terbaik yang bijaksana dibuat oleh aparat. Respon saya di perjalanan menjumpai narasumber mengasuh Suara Tapian yang slogan budaya untuk kemanusiaan. Horas Indonesia.